بالسماء وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسانكم بحمل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع اسما يصف سنا كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي بك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام يوم الملائكة نادى جمع كل الأنام قطوب صاركم تمور بنت النبي بالسلام قطوب صاركم تمور بنت النبي بالسلام ولك سروسكم معظم والله مقام أتذكريني معاك عبر ومن الإمام أتذكريني معاك عبر ومن الإمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنيا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيتي عالين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد
محمد صادق الأقوال والكلم يا حبيبي المصطفى
Kalau nasi dingin dulu. Nasi dingin. Dulu bisa nasi dingin. Aman berapa sih sekarang? Kabel nikah yuk. Kabel nikah. Di halaman 230. 207 ini. Kalau bukan gede 200. Yang mana? Kultu, kultu. Pesawat apa ya? Iya. Kultu. Ini ya? Iya, kultu of Indika. Halaman 272. Di halaman 273 kalau kitab yang besar. Ya. Wa kultu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dar amin. Amin. Radhiyallahu ankum ila anqal qultu wa fin nikahi faragun lil qalbi min wasawisi syaitan fi ma yata'allaqu bin nisa wa rubbama yuradu dzalika lil insani wa huwa fi salatihi waqifan baina yadayillah aw wa huwa yatlul Qur'an aw wa huwa fi dzikrillah fa yaqau fi su'il adab ma Allah. Wa fin nikahi guddun lil basari wa tahsin lil faraj wa qad warada fi fadli dzalika wa fi tahdhiri man tarakahu min syawahidil kitab wa sunnah ma la yakhfa ala dhi ilmin wa basiratin. Qala Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nazaru sahmun masmumun min sihamil iblis al-hadid. Wa fin nikahi min as-sabri ala mu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf wal qiyami bi huquqihinna wal infaqi 'alayhinna wa 'alal iyali fadlun kabirun wa fihi fadlut tasabbub fi tahsuril awladi salihin ya'budunallaha ta'ala wa yad'una li abaihim wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim wa rubbama mata ba'dhum qabla al-bulughi fayahsula liwalidayhim min sawabi dhalika al-hazzul azim wa fi tarbiyatihim a'ni al-awlad wa husnil qiyam bihim siyamal banat minhum sawabun katsirun wa fadlun kabirun. Wa qad qala alaihi salatu wassalam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjataka fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membaca syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan pagi hari ini sedikit saja kita baca kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang saat ini masih berbicara tentang manfaat faedah daripada an-nikah. Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya, pada tulisan sebelumnya, Habib Abdullah bin Haddad membawakan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan, yang memberikan motivasi kepada kita untuk menikah. Kemudian juga menuliskan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, faedah dan juga anjuran untuk menikah. Kemudian beliau di sini kembali menjelaskan tentang faedah daripada nikah. Walaupun sedikit kita baca dan nanti mungkin kita buka tanya jawab ya, secara apa? Secara umum saja. Di
Dikatakan yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Qultu, aku katakan, maksudnya Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, wa bin nikahi, sungguh di dalam pernikahan itu faraghun lil qalbi, yaitu akan menjadikan kosong di hati. Maksudnya plok, hati ini nggak jadi apa? Nggak jadi sumpah, nggak jadi ruwet, ini hati jadi apa, lega, kosong, nikmat. Itu adalah, jadi bukan hanya Yang ini Pak. jadi bukan hanya untuk syahwat, tetapi juga untuk di hati. Ini dikatakan oleh Haddad. Min apa? Kosong dari apa? Min wasawisi syaitan. Min wasawisi syaitani, dari waswas syaitan. Jadi kalau belum nikah, setan sering masuk memberikan apa? Waswas, memberikan bujukan-bujukan, bisikan-bisikan di dalam hati. Fima yata'allaqu bin nisa, tentunya yang berkaitan dengan nisa. Kalau sudah nikah, ini waswas setan itu kurang. Kenapa? Karena kalau belum dimasukin waswas syaitan. Apa sih maksudnya waswas syaitan? Bisa saja waktu dia diem, kemudian terbayang. Ini misalkan syahwat, kemudian kebayang perempuan syahwat. Nah, laki-laki sudah tahu lah tentang apa. Bab seperti itu suka ada masuk di hati. Itu siapa yang bisik itu? Katanya warubama yurad dzalika lil insan wa huwa fi salati. Kadang-kadang boleh jadi seperti itu tuh terjadi, terlintas saat di dalam kepada manusia saat dia di dalam apa? Salat. Lagi salat kebayang. Bukan hari untuknya, tapi ya timbul syahwat, cakepnya atau sesuatu yang ada di tubuh hari. Ada tuh dalam tiba-tiba di dalam salat. Waqifan baina yadayillah, padahal dia sedang berdiri di depan Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Kita lagi sholat sedang berhadapan dengan Allah, karena pada hakikatnya orang sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Dia lagi sholat, berdialog, berhadapan dengan Allah. Tiba-tiba terbesit apa? Masalah perempuan timbul. Ayatul Quran, atau dia sedang yatul Quran, sedang membaca Al-Quran. Huwa fi dzikrillah, atau boleh jadi dia lagi berzikir. Fayaqau, maka ketika seperti itu terjadi, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi dzikir, keingetan perempuan, fayaqau fi su'il adabi ma'allah, maka dia sudah terjatuh pada su'ul adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dizikir, kemudian dia apa? Ingat dengan perempuan, timbul syahwat, maka ini merupakan su'ul adab. Apalagi saat sholat. Dan namanya keingetan dengan syahwat itu nggak nginget waktu, nggak bisa diatur. Tiba-tiba apa? Teringat aja. Apalagi kalau sampai lihat orang itu, ini kebayang tuh apa? Nah ini makanya Abdul Haddad, kalau sudah nikah itu berkurang tuh, bukan hilang total. Kecuali memang ketika teringat itu, kita di rumah langsung kita apa? Datangin istri. Apa yang terlintas sampai selesai, hilang udah Pak, hilang langsung kalau sudah apa? Nah ini tentunya bicara bab begitu yang sudah nikah, yang belum nggak bisa bayangin. Itu Tuhan bab yang sudah nikah belum usah. Ya sabar kata Nabi Muhammad. Wa bil nikahi, dan di dalam pernikahan juga faedahnya ghadun lil basar, yaitu sebagai apa? Pencegah pandangan. Wa tahsilu lil farj, dan juga menjaga atau membentengi al farj, kemaluan. Jadi nikah juga bisa menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan. Waqad warada fi fadli dzalika, dan telah ada riwayat tentang itu, wa fi tahdhir, dan juga di dalam kehati-hatian min tarkihi, dan di dalam meninggalkannya, min syawahidil kitab was sunnah, ma la yufa ala di ilmin wa basiratin, yang tentunya sudah bukan rahasia umum lagi bagi orang yang bagi orang yang punya ilmu dan bagi orang yang jeli di dalam memandang ayat-ayat
Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa di dalam menikah itu bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Ini banyak riwayatnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang memperhatikan hal ini sekali. Seperti kalau Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin, katakanlah bagi orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, untuk memendekkan, menjaga pandangan dari pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka, lebih suci. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, an-nadharu, pandangan itu, sahmun, merupakan anak panah masmum yang beracun, min sihabi iblis, dari anak-anak panahnya iblis. Jadi pandangan itu seperti anak panah yang beracun yang dilempar oleh iblis. In al-hadid. Artinya ketika kita melihat perempuan lalu timbul syahwat, seperti orang itu udah kena panah. Oleh kena panahnya dari yang ngelemparin panah iblis lagi. Dipanah sama anak kecil dia sakit. Apalagi dipanah sama iblis. Yaitu orang kalau sudah melihat perempuan terus timbul syahwat, itu udah kena panah. Ini dikatakan berarti dengan menikah ini tentunya akan lebih bisa menjaga pandangan. Seperti yang sering dikatakan oleh para ulama, ketika timbul syahwat, ketika melihat perempuan yang membuat dia syahwat, maka dia bisa ke istrinya. Kenapa? Kata Rasul, apa yang ada sama dia ada di istri. Cuman beda mungkin covernya aja, tapi semuanya sama, nggak ada perbedaan. Setelah itu selesai, hilang. Kalau sudah meluapkan ke istrinya, selesai semuanya habis. Tapi kalau nggak ada ini yang agak ruwet mau kemana? Kalau imannya kuat langsung zikir, ambil tasbih. Kalau kuat baca tasbih, Quran. Kalau nggak kuat, karena itu tadi kata para ulama, karena berkaitan dengan syahwat, biasanya hilang kalau keluar syahwatnya. Kalau enggak mau diganti makan, kecuali syahwat makan hilang, lapar, makan hilang. Terus apa? Pokoknya syahwat itu ditutupi seperti yang diinginkan. Kalau kita syahwatnya pengen punya handphone, terus kita punya duit banyak, nggak bakal nutupin keinginan punya handphone, mesti beli. Udah beli baru hilang. Keinginan punya handphone hilang setelah setelah megang. Begitu juga ketika kita lapar, nggak ada, diajak nonton, diajak jalan-jalan, nggak nafsu. Nafsunya apa? Makan. Kalau dapat makan selesai. Apa pengen? Semua pengen itu tiba-tiba pengen berenang. Ya udah harus bawa ke berenang. Mau dibawa ke restoran nggak ada nafsu. Dibawa nonton nggak demen. Mau dibawa majlis pengen berenang, nggak tahu lagi pengen. Ya udah berarti berenang. Baru berenang walaupun kakinya doang air, udah selesai. Yang penting keinginan itu benar. Nah, yang jadi masalah melihat perempuan syahwat pengen, nah udah kemana itu? Makan nggak hilang. Mau kemana nggak hilang, kecuali keluar. Nah udah keluar selesai. Yang jadi masalah nggak ada, belum zuat, ngapain? Ini puyeng udah. Kalau pas nggak seperti kadang-kadang malam keluar, ya udah pagi keluar syahwat, ya udah pagi puasa. Tapi pas ngeliatnya siang, puasa bagaimana tuh? Kuat dah. Nah dia kalau sudah nikah, langsung aja ke rumah, ke istrinya selesai. Nah inilah, karena memang ini syahwat ini kata para ulama, kalau udah pengen lebih daripada makan. Kalau sudah syahwat lebih daripada makan. Makan ini mungkin masih syahwat lapar, nggak dapat nasi yang diinginkan, makanannya cemilan dulu, lama-lama kenyang juga. Tapi kalau untuk syahwat ini ngapain dulu? Nah ini dia. Ini yang dikatakan benar-benar kalau kita mau baca ini sangat banyak. Di antaranya adalah ghaddun lil basar wa tahsinil farj. Ini merupakan faedah daripada an-nikah, dan tentunya ini merupakan faedah nikah dari segi pribadi. Bisa menjaga pandangan, terus sebelumnya bisa menjaga hati.
Ini adalah dari segi pribadi si pelakunya, fa'ilnya. Nah, nanti ada di luar faedah itu, di luar itu adalah nanti akan pikirannya dia itu mencari rezeki bisa menjadi pahala yang besar. Nanti akan kita lanjutkan lagi berkaitan dengan faedah nikah setelah manfaat kepada diri sendiri dan juga manfaat di dalam harta kita. Karena nanti kata Rasul, uang yang kita sedekahkan untuk orang fakir itu pahalanya gede. Ya fisabilillah gede, untuk masjid gede, tapi lebih gede lagi kalau kita sedekahkan kepada anak istri. Nah kalau kita nggak punya istri, sedekahnya nggak dapat yang paling gede. Jadi ada faedah lain. Bahkan uyangnya orang yang sudah nikah itu berpahala. Antum pusing, ya Allah, belum ada uang untuk apa? Anak sekolah, pusing dapat pahala. Karena mikirin apa? Mikirin anak itu lebih besar daripada mikirin anak yatim. Itu punya anak yatim, kita sama punya anak. Kita ada orang sudah tahu anak yatim, kita punya anak. Mikirin anak sendiri lebih gede daripada anak yatim. Yang mikirin anak yatim aja mulia tuh. Apalagi mikirin anak apa? Sendiri nggak punya duit mau sekolah, yang pusingnya dapat pahala. Tapi kalau bujangan, mikirin apa pusing? Nggak ada pahala sama sekali. Pusing mikirin, Allah nggak ada apa? Mikirin jalan-jalan paling mau kemana ini? Putar, nggak ada pahala. Jadi puyengnya. Nah jadi bahkan nanti akan dibacakan dari Rasulullah SAW, sedekah terbaik adalah sedekah li ahli, sedekah terhadap keluarga. Bagi yang belum nikah nggak dapat sedekah yang terbaik. Ya, sedekah itu umum, tapi sedekah yang sudah. Nah ini artinya manfaat di luar pribadi. Kalau tadi kan menjaga pandangan, menjaga hati supaya tidak masuk was-was dari syaitan dan seterusnya, itu pribadi. Jadi nikah itu ternyata ada kebaikan di dalam pribadinya dan kebaikan di luar daripada itu. Sangat banyak sekali, dan insya Allah ini tentunya motivasi dari kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkaitan dengan faedah daripada nikah. Insya Allah Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya seperti yang dipahami oleh para ulama, khususnya oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan sedikit, walaupun sedikit, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Ada pertanyaan. Jadi sekarang ini insya Allah dibuka untuk pertanyaan, terutama untuk menjelang Ramadan atau Syaban. Sebelum siapa yang mau tanya, jadi ada yang mendapatkan Habib jamaah tetap yang biasa. Ini yang Bapak Haji Yusuf yang baru kemarin meninggal, dan Bapak Haji Siang Lordewa yang hari Selasa kemarin meninggal. Baik, kita banyak berfatihah. Memang almarhum ini merupakan jamaah yang sangat luar biasa, tetap istiqomah sama kita. Dan juga masya Allah, min ahlil khair, insya Allah. Dia nggak banyak ngomong, nggak banyak apa, selalu jadi istiqomah dimanapun, walaupun usia sudah 74 misalnya, atau 74, tapi masya Allah, di mana majelis ikut hadir bersama kita, terutama di majelis Fajr, baik burda semuanya nggak pernah absen. Ini semoga Allah jadikan kuburnya raudhah riyadhil jannah. Pada khususan Haji Yusuf yang Sidiakan Khalid dan Haji Siang Lordewa. Anallaha yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir lahum wasghfir lahum wa anallaha yaj'al quburahum rawdah riyadil jannah wa la taj'al quburahum qubran min qubarin lan yara. Allahumma yubaddil darahum khairan min darihim wa ahlan khairan min ahli ala hadinihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah bagi yang mau tanya sampai ayat Quran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu ini. Dari saya ingin ditanyakan,
Kalau nisfu Sya'ban itu kan umumnya kita baca Yasin 3 kali. Tapi ada ibu-ibu juga yang lakukan sholat sunnah tasbih katanya. Itu ada anjuran itu bagaimana? Terima kasih. Ada lagi? Langsung ikut ya. Sambil nunggu deh. Sambil nunggu. Biasa sambil ngomong tak keluar bertanya. Tapi untuk nisfu mengadakan sholat tasbih sebenarnya berdasarkan hadis walaupun sedikit lemah riwayat dari Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Idza tasafa min nisfi Sya'ban fa mulai laha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu ila sama'id dunya fa yaqulu hal min mustaghfirin fa aghfirlah hal min mustarziqin fa arzuqahu hal min mubtaliin fa u'afi hal min kadza hatta yatlu'al fajr." Ini merupakan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, walaupun di dalam sanadnya dilemahkan oleh para ulama, tetapi maknanya sahih, yang artinya dikatakan idza tasafa min nisfi Sya'ban faqumu lailaha. Di situ ada kalimat faqumu lailaha. Apabila masuk pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha. Bangunlah kalian di malam harinya. Faqumu lailaha, bangunlah di malam harinya. Kalimat qumu lailaha di sini menghidupkan malam. Ada yang mengatakan yaitu mendirikan sholat khusus, karena ada kalimat faqumu lailaha, bangunlah di malam hari, yaitu akhirnya ada juga yang mendirikan sholat khusus. Ditambah ada hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib juga, Rasul yang bilang, "Ya Ali, idza tasafa min nisfi Sya'ban," ya Ali, apabila masuk sudah pertengahan di nisfu Sya'ban, faqumu, maka bangunlah kamu. Fasal, ada kalimat fasal, sholatlah kalian. Ada kalimat sholat. Lalu disebutkanlah dengan membaca sekian-sekian, itu ada hadis. Tetapi hadis yang kedua itu lebih parah dhaifnya daripada yang pertama. Oleh karena itu sebagian ulama dengan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, kedua riwayat Ali bin Abi Thalib, akhirnya mengatakan ada sholat khusus nisfu. Ini adalah pendapat dari sebagian ulama daripada Syam. Tapi kalau kita kumpulkan dari beberapa penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat khusus nisfu itu dia bilang hadisnya batil. Hadisnya batil. Ini Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki punya kitab namanya Mada fi Sya'ban. Maka dari sini saya sendiri lebih cenderung tidak ada sholat khusus nisfu, sholat khusus ya. Tapi ketika ada yang melakukan itu, ada pendapat yang mengatakan itu, karena pakai dalil-dalil umum yang mengatakan tadi apa? Faqumu lailaha, hidupkanlah malamnya. Lalu yang kedua, menghidupkan malam nisfu maksudnya di situ bukan sholat khusus, tapi menghidupkan malam dengan berbagai macam sholat sunnah yang sudah ma'ruf. Maka sepakat itu hal yang baik. Misalkan salat tahajud, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubah, itu tidak ada khilaf. Itu merupakan apa? Amalan yang sangat dianjurkan. Jadi kalau ada yang tidak sholat tasbih luar biasa, tidak apa bagus. Pokoknya yang penting jangan dianggap itu keharusan kita. Kalau orang itu harus sholat tasbih, nah itu kalimat itu nanti akan jadi salah lagi. Tapi ada yang memberikan sholat tasbih, alhamdulillah, itu merupakan amal yang silakan saja, bagus sekali untuk mendirikan sholat tasbih, sholat taubah, sholat apa lagi. Kalau bangun malam, sholat tahajud dibikin mutlak, ini sholat mutlak, dan itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Intinya bangunlah kamu di malam harinya dengan berbagai macam ibadah. Jadi tidak ada larangan. Kalau sholat tasbih sendiri kan jelas riwayat riwayat Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi bukan riwayat Abdullah tapi ayahnya. Ayat salat tasbih itu riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib, riwayat dari Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Abdullah, wahai pamanku Abbas, maukah aku kasih amalan, jika kau melakukannya akan diampuni semua dosa-dosamu." Maka disebutkanlah tentang salat tasbih. Jadi alhamdulillah sangat bagus sekali. Jadi walaupun tidak ada perintah secara khusus salat tasbih, intinya hidupkan malam nisfu dengan berbagai macam ibadah. Mungkin kalau Yasin 3 kali itu standar sebenarnya. Itu Yasin 3 kali standar. Sebenarnya bukan itu.
yang apa? Yang diamalkan ulama itu mah standar banget. Ulama itu segitu malamnya itu apa? Hampir ganti malam misalnya tidur sebentar bangun lagi, yang dulu sampai apa? Nah, itu yang dilakukan ulama. Cuman kan kita nganggap cuma maghrib doang, habis itu udah apa? Selesai merdeka kayaknya udah sempurna banget. Padahal enggak. Kalau ulama dulu nambahin lagi sholat tasbihnya, sholat taubatnya, itu bagus. Dan sekali lagi sholat sunnah ini semua ulama sepakat diperbolehkan, mau jamaah atau sendiri, namanya sholat sunnah. Walaupun afdolnya sendiri, tapi berjamaah juga diperbolehkan. Yang enggak diperbolehkan adalah sholat ba'diyah dan qobliyah berjamaah. Nah itu enggak pernah ada di qobliyah, karena dia mengiringi sholat fardu. Tapi kalau duha, tahajud, taubat, tasbih itu boleh berjamaah. Sama dengan tarawih itu kan berjamaah. Dulu kalau aslinya sholat tarawih Nabi sendirian. Nabi sholat tarawih berjamaah itu cuma 3 malam doang. Selebihnya seumur hidup Rasulullah nggak pernah sholat tarawih berjamaah seumur hidup. Cuma 3 malam doang. Selebihnya Rasulullah sholat sendirian. Tidak pernah. Sebulan penuh Rasulullah tarawih itu nggak ada hadisnya. Yang ada cuma 3 malam doang. Dan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tarawih terus itu tidak ada Rasul. Begitu juga Rasulullah SAW biasanya menghidupkan malamnya itu biasanya malamnya Rasulullah juga tidur dulu. Tarawih juga begitu, Rasulullah tidur dulu. Habis sholat isya dia tidur, tengah malam dia bangun untuk tarawih sampai subuh. Nah sekarang juga begitu, boleh yang apa malam nisfu itu musimnya maghrib isya tidur, bangun lagi tengah malam baru ibadah lagi. Atau kalau misalkan kita maghrib isya selesai jamaah di semua ntar jam 2 kita janji bangun lagi, itu yang ulama salah begitu. Cuman kan kita berat kalau tengah malam disuruh kumpul lagi. Makanya maghrib isya aja diantum selesai. Nah itu tentunya sekali lagi bagus untuk melakukan salat tasbih. Dan banyak memang ulama-ulama dulu kalau ada waktu-waktu yang mulia itu didirikan salat tasbih atau salat taubat. Misalkan nanti malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan itu banyak yang mendirikan salat apa? Tasbih, di mana-mana bikin salat tasbih. Nah ini tentunya kenapa tasbih? Karena tasbih itu intinya adalah Bapak keistimewaan daripada salat tasbih menghapuskan dosa-dosa. Karena hadis awalnya adalah, hai Abbas, mau kamu beritahukan satu amalan yang bila melakukan dosa-dosa maka diampuni oleh Allah SWT. Yang besar, yang kecil itu disebutkan. Apa itu? Salat tasbih. Nah jadi ini adalah amalan yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada mau nanya? Jadi begini, jadi setelah sholat maghrib jemaah, terus kita sholat sunnah, kalau kita mau beli yasin gitu kan, ibu-ibu berdiri semua. Jadi katanya khusus bisa biasa dilakukan. Gak pakai yasin. Nah, setelah itu kita nunggu ibu-ibu dulu untuk beli yasin kan. Gak apa-apa, itu tergantung. Karena memang cara menghidupkan malam itu memang tidak ada dari Rasul. Cara menghidupkan tidak ada. Jadi seakan-akan Rasulullah hanya memberikan terserah. Yang penting kau hidupkan malam ini. Jadi tidak ada cara-cara tertentu. Nah ini bukan. Bahkan nggak tahu tadi saya belum riwayat. Ada yang mengatakan katanya Al Habib Ali ibn Muhammad bin Husain Habsyi Sahib Dudur itu beliau dikatakan, wallah tapi saya belum dapat kitabnya, tapi dengaran dia pernah. Beliau itu kalau malam nisfu dia sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru dibaca yasin, baru dibaca doa, terus sholat lagi, yasin lagi, sholat lagi, yasin lagi. Jadi di antara yasin itu ada 2 rakaat. Seperti kalau kita baca nasihat Habib Haddad, beliau suka nyebut sholat awabin. Yaitu di antara yasin itu dibacakan sholat 2 rakaat sebelum sholat rakaat. Artinya cara tidak apa, nggak sama yang kita beda-beda. Nah, tapi itu apa boleh-boleh aja karena memang tata cara di dalam menghidupkan malam tidak ada teks dari Rasulullah SAW. Diberikan ruangan lapangan. Dan itu tentunya satu nikmat, satu rahmat untuk kita. Nggak satu cara. Nah ini tentunya kemudahan untuk kita. Misalkan bagi ibu yang sedang haid, mau menghidupkan malam itu dia nggak bisa itu baca yasin, nggak bisa dia sholat, dia cukup dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, dia doa. Nah ini tentunya kemudahan. Intinya adalah faku mulailah, hidupkanlah malam di malam nisfu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya tentang bagaimana caranya
menggantikan puasa orang tua kita yang nggak mampu untuk berpuasa karena lanjut usia, yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana caranya membayar kodok puasa yang dulu waktu masih bujangan nakal nggak puasa, terus bayar fidyahnya bagaimana? Ya. Iya, untuk puasa memang ini beda dengan sholat. Puasa ini nggak ada maaf dan istilahnya. Kalau sholat masih jelas di antara ulama. Kalau berkaitan misalkan yang kedua ya, yang zaman dulu, zaman jahiliyah ya, kagak sholat sekian tahun. Sekarang taubat, udah umur 40, umur 50 baru taubat dari balik belum sholat sampai sekarang. Nah, berarti misalkan dia nggak sholat 30 tahun, apakah perlu dikodok ketika dia sudah bertobat 30 tahun dia nggak sholat itu? Itu kalau menurut 4 mazhab harus dikodok. 4 mazhab harus dikodok 30 tahun nggak sholatnya. Tapi perbedaannya apakah dikodoknya persis dengan sejumlah 30 tahun, 30 dikali 365 hari dikali 5 sholat. Berapa? Yang ngitungnya kita kan 30 kali 365 kali 5 kan 1 hari 5 kali, 1 tahun 365 kali 30 sampai apa? Tapi yang pintar punya duit langsung berangkat umroh Masjidil Haram sekali sholat 100.000. Niatin kok wah ada apa? Sekali sholat 100.000 kayaknya gue balas nih urusannya apa? Niat kodok. Nah ini Umar masuk Madinah 1.000. Memang ada yang pendapat begitu, makanya yang berangkat umroh niatin kan tuh pergi jam-jam dulu nggak sholat kodok niat situ kodok. Yang masalah dulu kagak ada ke bandara di Puyeng, apalagi ke Madinah Mekah. Waduh gimana nih? Ya udah yang kayak begini nih tetap harus kodok, kata jumhur ulama kodok. Cuman masalah jumlahnya persis apa enggak? Itu sebagian mazhab Syafi'iyah persis harus persis. Kalau enggak bayar sampai mati, udah Allah Maha tahu ini orang udah semangat pengen apa? Bayar. Kan ada hadis, siapa yang punya utang niat bayar belum sempat kebayar mati ditanggung. Aman. Yang penting sudah niat apa? Bayar, itu kodok. Atau Imam Abu Hanifah tak perlu persis segitu, ibadah aja kodok nanti Allah kasih tenang di hatiku berarti udah cukup gitu. Artinya jumlah itu tidak. Itu sholat. Tapi kalau urusan puasa semua sepakat harus sempurna. 30 tahun nggak pernah puasa berarti 30 kali 9 30 bulan. kali 30, iya 30 hari kan. 30 kali 30 udah tuh. Berarti 909 hari puasa. Itu nggak ada khilaf. Nyaman gaji harus banyak kita Senin Kamis, nggak apa-apa Senin Kamis foto tapi bukan puasa sunnah itu. Yang orang yang nggak pernah puasa 30 tahun sekarang taubat suruh banyak puasa hari-hari Senin Kamis. Kenapa? Karena memang sangat memungkinkan kata ulama untuk mengkodoknya. Lain dengan sholat 1 hari 5. Kalau ini kan 1 hari 1 dengannya. Dan sholat itu per hari kali 365. Kalau puasa kan cuma 30 per tahun dan 30 hari per tahun, enggak 365 hari. Nah ini jadi apa? Agak mudah. Makanya di situ dikodok. Nggak taunya meninggal sebelum misalkan baru dikodokkan mesti berapa tadi? 900 hari. Berarti 100 hari itu berarti kalau hitungan puasa 3 tahunan. Ternyata baru 2 tahun meninggal, sisa setahun, berarti kan sebulan ya. Maka ahli warisnya harus mengkodok. Ahli waris mengkodok. Cuma 30 hari sebentar. Kita ngambil Senin Kamis sudah selesai. Apalagi puasa yang sering ayam mulbitnya itu niatnya wajib semua itu bukan niat sunnah lagi, bikin niatnya yang wajib. Itu kalau Ramadan ini wajib. Makanya di situ juga untuk perempuan kan nggak perlu dia kodok jadi fas, kan susah bagi perempuan. Makanya kalau Ramadan tetap wajib, walaupun haid nifas tetap diwajib apa? Kodok. Kalau Ramadan puasa, kenapa? Karena memang dia nggak sulit, 1 tahun itu cuma 30 hari. Kalau sholat tuh 1 hari 5 kali 365, makanya
Ini rahmatan lil alamin, betul-betul ajaran Rasulullah SAW sangat mudah. Maka tadi itulah yang perlu diqadha. Ternyata bapaknya baru taubat umur 59, baru puasa 4 tahun, meninggal, masih ada sisa 1 tahun lagi, 30 hari, maka harus diqadha sama keluarganya. Ini itu sekadar qadha keluarga. Berbeda dengan fidyah. Fidyah ini tadi pertanyaan pertama dari itu. Kalau orang tua kita puasa pas Ramadan nggak bisa puasa karena sudah lanjut usia, maka di sini tidak perlu wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amun miskin. Siapa yang tidak mampu fidyah, cukup bayar fidyah. Maka orang tua yang sudah lanjut usia nggak perlu diqadha sama kita. Kenapa? Karena dia nggak ada kewajiban memang. Orang tua yang sudah lanjut tidak ada kewajiban, tapi cukup bayar fidyah. Nah ini alhamdulillah sebuah kemudahan, kita bayar fidyah aja, nggak perlu kita qadha. Tiba-tiba misalkan orang tua kita nggak bisa puasa karena sudah lanjut usia, masih ada sekarang. Saya nggak perlu qadhain dia, tapi yang ada saya keluarkan fidyah untuk dia. Apalagi dia meninggal, nggak perlu juga bayar qadha, cukup bayar fidyah. Jadi intinya ini tidak dibayarkan dengan qadha puasa, tapi cukup bayar fidyah. Fidyah ini seberapa banyak? Setengah sok. Kalau zakat fitrah itu sok, kalau ini setengah sok. Setengah sok itu kalau zakat fitrah berapa? Ya setengahnya itu lebih lebih ringan daripada zakat fitrah. Kali orang tua kita sebulan penuh nggak puasa karena berat, karena orang sudah tua, maka kali 30. Boleh dikeluarkan di awal, boleh dikeluarkan di akhir. Boleh tiap hari setengah sok, boleh langsung digabung, dikeluarin. Nggak ada yang meninggal, sama. Kalau sebagai qadha puasa, cukup bayar fidyah. Karena memang aslinya memang beliau ini tidak kena kewajiban puasa, yang kena ada kewajiban fidyah. Tapi kalau yang tadi tuh aslinya kena puasa, cuman nggak puasa dulu, maka sih nggak boleh bayar fidyah, harus qadha. Karena utangnya itu utang puasa, kalau ini utang fidyah. Jadi beda antara yang begitu juga berkaitan dengan perempuan ini. Menurut ahli sunnah, untuk yang hamil dan menyusui itu menurut jumhur ulama itu sangat dikias seperti orang yang sakit atau yang sedang pergi jauh. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi orang yang haid dan orang yang ini melahirkan, wilada itu melahirkan, atau yang lagi menyusui. Nah ini bagaimana? Yang menyusui atau yang lagi hamil, yang hamil mau melahirkan tapi belum lahir, dia hamil nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Karena ada perut, janin di perutnya. Kalau dia puasa takut kekurangan cairan atau takut berbahaya untuk bayi. Atau kalau dia menyusui, dia puasa takut bayinya asinya kurang bagus menurut orang yang sebagian, maka dia nggak mau puasa. Nah ini nih menurut jumhur dikias seperti orang sakit atau pergi jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Itu pendapat jumhur. Jadi kalau tahun ini ibu itu hamil dan kebetulan hamilnya itu hamil yang sudah besar ya, sehingga tidak bisa puasa. Lalu tahun ini berarti dia nggak puasa 1 bulan, dia nggak puasa. Maka itu seperti orang sakit, berarti nanti harus dibayar 1 bulan, nggak boleh bayar fidyah, harus qadha puasa. Pas ngelahirin ASI 2 tahun, haulaini kamilain liman arada yutimar radha'ah. Ternyata harus menyusui 2 tahun, berarti 3 tahun dia nggak puasa. Maka 3 tahun ini harus qadha. Pas tahun keempat hamil lagi, maka dia nggak bisa puasa lagi karena hamil. Lemah dia, berarti 4 tahun. Lahir, nyusui 2 tahun lagi, berarti 6 tahun keempat hamil lagi.
Itu sangat mungkin. Kan habis nyusun 2 tahun, ambil lagi. Di tahun puasa lagi 1 tahun, nyusun lagi. Berarti terus hatta 10 tahun. Begitu terus, berarti 10 kali sebulan. Susah kan? Gak susah, tetap memang begitu. Dia harus apa? Qadha. Itu tidak dibayar fidyah. Ini kadang-kadang kita bayar fidyah aja. Jadi nggak pakai apa? Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan fidyah. Ini jumhur. Bahkan jumhur nanti baru berbeda pendapat kalau si ibu itu nggak puasanya karena dirinya atau karena janinnya. Nanti berbeda lagi hukumnya. Si ibu bilang, ibu kenapa nggak puasa? Karena hamil. Saya sih sebenarnya kuat kalau puasa. Cuma kata dokter bayi takut kekurangan cairan. Saya sih sebenarnya kuat lagi puasa nyusuin. Cuma bayi ini nangis terus. Kayaknya susunya asli kurang bagus kalau saya puasa. Maka orang ini, ibu ini harus qadha plus bayar fidyah. Plus puasa plus bayar fidyah. Kenapa? Karena dia kuat sebenarnya. Nah kasus yang kedua, kenapa ibu tak puasa? Tahu kalau saya puasa nggak kuat saya. Padahal kata dokter nggak apa-apa, bayi aman. Kalau saya puasa, cuma saya kuat lemes. Cukup bayar qadha saja, nggak pakai fidyah. Karena memang dia seperti orang sakit. Ibu itu seperti orang sakit. Atau tadi nyusui, sebenarnya kata dokter saya puasa nggak apa-apa. Bayi nggak masalah, asli nggak ada pengaruh. Cuma saya nggak kuat kalau dinyusuin puasa, belum lemes nggak kuat. Nah ini seperti orang sakit. Maka cukup qadha tanpa fidyah. Jadi beda. Nggak puasa karena anak atau nggak puasa karena diri. Kalau karena anak qadha dan fidyah. Kalau karena diri cukup qadha. Itu pendapat jumhur. Nah ada pendapat satu lagi, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa anak yang menyusui, ibu yang menyusui anaknya atau ibu yang sedang hamil itu dikias dengan orang tua. Dikias dengan orang tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dikias seperti orang tua lanjut usia. Jadi cukup apa? Fidyah, tidak perlu puasa. Jadi itu kata Ibnu Abbas. Oleh karena itu pendapat ini dipegang juga oleh sebagian saudara kita yang ngaku Salafi itu kebanyakan megang pendapat apa? Fidyah. Karena dipegang dengan kalau kita nyebutnya itu kias. Tapi kalau mereka katanya ini ada dalil apa? Bayar fidyah saja. Tapi ini menurut Syalbani dan sebagainya bilang fidyah. Tapi kalau antum baca dari golongan mereka sendiri seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin teks langsung wajib qadha untuk seluruh walid, bukan fidyah. Wajib qadha. Ditanya sama Syekh Utsaimin, bagaimana kalau 10 tahun? Walaupun 10 tahun tetap qadha. Berarti pendapatnya apa? Dikias dengan apa? Dengan orang yang sakit, bukan orang tua. Nah ini. Tapi di zaman sekarang udah dengan orang tua, makanya lebih menarik. Jadi nggak pernah apa? Nggak pernah puasa. Tadi mau fidyah kalau 10 tahun aja lahir dulu, nggak pernah puasa sama sekali. Habis menopus meninggal, saya nggak ngerasain puasa Ramadan. Nggak pernah puasa, bayar fidyah terus. Tapi tentunya semua ulama ketika wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau puasa itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Karena nggak mungkin lah puasa diwajibkan terus membahayakan, nggak ada. Semua yang berpuasa pasti lebih bagus. Kecuali orang yang sakit puasa baru nggak boleh. Karena sudah Allah bilang, "Faman kana minkum maridun." Nah di situ siapa yang sakit dan di hari lain berarti sakit puasa bahaya. Tapi selain sakit nggak ada. Selain sakit hati. Kalau sakit hati puasa malah jadi obat tuh. Kalau yang parah sakit badan nih, sakit badan nggak boleh. Tapi kalau sakit hati malah harus apa? Karena mari di sini ada juga amrotul gulub ini lebih parah. Tapi insya Allah itu lebih sehat tuh kalau dengan apa? Puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna